Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari IPA ya, tentang tema 2 subtema 3. IPA kali ini kita ya, sebelumnya akan saya sapa dulu bagaimana kabarnya hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan ya, biar kondisi kita baik-baik saja. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang adaptasi hewan maupun itu adaptasi tumbuhan. Sekarang kita masuk pada manfaat adaptasi bagi manusia dan lingkungan ya. Jadi hewan maupun tumbuhan itu beradaptasi ya, ada manfaatnya bagi manusia dan lingkungan kita. Oke, langsung saja kita bahas ya. Ya, manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan ya. Kita terutama kita bahas dulu manfaat tumbuhan. Salah satu contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita yaitu tentang lidah buaya ya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Nah, ini karena lidah buaya termasuk tumbuhan xerofit yang hidup di lingkungan kering ya, mampu menyimpan air lama ya, karena membentuk duri pada daunnya untuk mengurangi penguapan. Lidah buaya ini ya, tumbuhan ini bisa menyerap polusi udara yang ada di sekitarnya. Nah, polusi udara yang ada di sekitar lingkungan tersebut dapat diserap ya, sehingga ini bermanfaat bagi manusia, menjadikan udara di sekitar atau di lingkungan tersebut menjadi sejuk, menjadi bebas polusi. Ini manfaatnya bagi manusia, dan lingkungannya akan menjadi bebas dari polusi karena udara yang mengandung polusi tersebut sudah diserap oleh lidah buaya. Di samping itu ya, lidah buaya juga dimanfaatkan oleh manusia untuk menyembuhkan luka ya. Ketika kita sedang terjadi luka, misalkan jatuh kemudian luka pada tubuh kita ya, itu bisa dioles pakai lidah buaya ya, untuk mengeringkannya ya. Nah, itu langsung ya bisa pakai lidah buaya. Maka lidah buaya ini berguna untuk menyembuhkan luka luar, terutama ya, luka luar. Contoh lagi tumbuhan yang ada di pantai, ini adalah bakau ya, atau mangrove. Tumbuhan bakau hidupnya di pantai karena memiliki akar tunjang. Ini ya, akarnya tunjang ya, dalam tapi banyak ya. Tujuannya menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Ini dimanfaatkan oleh manusia ya, bermanfaat bagi manusia untuk mencegah abrasi ya. Tanah-tanah di pinggir pantai itu kan ketika diterjang ombak itu kan akan terbawa arus ombaknya ketika kembali ke laut ya. Ketika ombak ya tetap nabrak sama tanah terbawa ya. Untuk memecah ombak ini bisa menggunakan pohon mangrove ini. Itu manfaatnya ya. Manfaat yang lain ya, tumbuhan bakau ini akarnya sangat kuat sehingga ya, bisa membentengi daerah-daerah pantai dari abrasi tersebut.
di samping menerjang ombak, terus tujuannya juga untuk membentengi daerah di sekitar pantai. Sekarang kita tadi kan sudah kita jelaskan tumbuhan ya, salah satunya ya, atau dua, jadi sudah dijelaskan dua. Sekarang kita pada hewan ya. Hewan juga bermanfaat. Nah, hewan sekecil cacing misalkan, cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Nah, ini ya cacingnya ya, ketika di dalam tanah kan tanahnya menjadi ada pori-porinya, ada lubangnya ya, ada pori-pori tanah. Nah, pori-pori tanah tersebut bisa menyerap air, terisi oleh air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Ini ya, cacing itu kan hidupnya di dalam tanah ya, membuat lubang-lubang, buat pori. Lah pori itu akan kemasukan air ya, menyerap air, terus nutrisi yang lain ya, yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, maka manfaatnya untuk manusia bisa menanam di tanah-tanah yang subur tersebut. Contoh lagi hewan ini ya, di Indonesia memang jarang ada ya, domba ya. Ini memiliki ciri khusus, rambutnya tebal. Nah, fungsinya kan untuk menghangatkan suhu tubuh saat di lingkungan yang dingin ya. Maka dari itu ya, ini juga bermanfaat ya. Di samping dagingnya bisa dimakan, domba memiliki rambut yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai pembuat kain wol ya, bahan untuk membuat kain wol. Nah, bahan-bahan seperti ini bisa digunakan untuk jaket ya, jaket untuk menghangatkan tubuh ketika sedang suhunya dingin. Kalau di Indonesia itu kan kebanyakan suhunya itu panas. Ini biasa digunakan ketika musim dingin. Nah, ini karena domba memiliki rambutnya ini ya tebal, rambutnya tebal, sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya ya, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya ya. Yang namanya tumbuhan dan hewan itu perlu dilestarikan, terutama yang langka, karena ada beberapa tumbuhan maupun hewan yang sudah jarang kita temui di sekitar kita. Kenapa? Karena tumbuhan tersebut sudah populasinya sudah langka, tidak ada dan ada di daerah tertentu saja, maka perlu kita lestarikan. Nah, pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungannya ya. Tumbuhan bunga ini contohnya bunga Padma raksasa atau Rafflesia. Ini memiliki mahkotanya berwarna merah, menarik ya, dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbu ya. Ini ya, ini kan adaptasi ya, adaptasinya mengeluarkan aroma busuk untuk mengundang hewan-hewan penyerbuk masuk ke dalam situ. Rafflesia membutuhkan waktu 9 bulan untuk tumbuh, dan masa mekarnya, bunganya mekar itu butuh 5-7 hari. Ini bunga Rafflesia. Maka dari itu ya, ini perlu dilestarikan karena sudah langka ya. Pemerintah membuat taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia tersebut. Namun kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita harus saling menjaga
Bila menemukan tumbuhan-tumbuhan yang sudah langka, kita wajib merawatnya, ya, tidak boleh merusak bunga-bunga tersebut. Nah, contoh lagi adalah tumbuhan cendana. Tumbuhan cendana ini juga sudah langka, ya. Tumbuhan cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Aromanya yang khas ini dimanfaatkan manusia untuk pembuatan parfum dan aromaterapi. Ini menggunakan tumbuhan cendana, ya. Namun, ya, tumbuhan cendana ini langka karena sulit untuk dibudidaya. Maka tumbuhan ini pohonnya merupakan tumbuhan parasit, sehingga harus menumpang pada tumbuhan lain. Nah, karena tumbuhan ini parasit, ya, sehingga itu sulit dibudidaya. Merupakan tumbuhan yang langka, sehingga perlu dirawat dan dilestarikan. Sekarang hewan, ya, pelestarian hewan. Kemarin sudah kita bahas juga yang namanya hewan maupun tumbuhan, ya. Kalau tumbuhan tadi kan di taman nasional atau taman konservasi, sekarang hewan, ya. Hewan ini terutama ini ada gambar orang utan, ya. Orang utan ini juga sudah mulai langka di Indonesia maupun di dunia. Maka dari itu perlu dilestarikan. Nah, pemerintah ini bekerja sama dengan WWF, ya. Ini mengembangkan tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan, ya. Membuat hutan lindung terutama untuk digunakan sebagai habitatnya orang utan. Sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus, ya. Ini orang utan yang masih ada sekarang itu ada di penangkaran, ya. Jadi untuk hewan ini bisa di taman marga satwa atau dibuatkan penangkaran. Penangkaran itu tempat untuk melestarikan hewan khusus untuk hewan langka, ya, untuk beternak lah ibaratnya. Tapi ternak hewan langka namanya adalah penangkaran. Selanjutnya ada gajah, ya. Gajah Sumatera ini juga termasuk hewan langka, ya, karena semakin hari populasinya semakin menurun. Nah, banyak yang mati tapi tidak banyak yang tumbuh, sehingga, ya, disebabkan apa? Karena banyak perburuan liar biasanya, ya. Maka dari itu kita sebagai orang Indonesia harus menjaga bagaimana biar tidak diburu. Di samping itu, banyak hutan yang dirubah menjadi pemukiman atau dibuat perkebunan. Nah ini, ya, kalau hutan dibakar kemudian dibuat pemukiman atau dibuat perkebunan kan tidak ada hutan lagi, sehingga tidak ada tempat untuk hewan-hewan seperti gajah, harimau dan sebagainya. Maka dari itu, ya, hutan perlu kita lestarikan juga. Maka untuk mencegah kelangkaan atau kepunahan ini, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera ini, ya. Beberapa tempat sudah disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga konservasi gajah Sumatera. Saya kira itu penjelasan tentang manfaat adaptasi dan pelestarian hewan maupun tumbuhan dalam kesempatan kali ini, ya. Silahkan bisa dipahami, bisa dimengerti apa yang menjadi tugas kita, dan jangan lupa, ya, untuk mencari referensi yang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.